Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miing Bagito. Untuk seluruh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat Saiful Jaman Channel ataupun Miing Bagito Channel, dimanapun Anda berada, saya ingin mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Ya, kata guru-guru kita bahwa kesucian kita, fitrinya kita di hari ini tidaklah paripurna, tidaklah sempurna ketika kita tidak saling memaafkan. Maafin aye ye, nah, mohon maaf lahir batin lah. Hapunten kasadayana bilih aya ucapan anu teu sapagodos panginten. Hapunten samudaya kalapatan. Pokoknya sadayana urang kenging kabarakahan di Allah Subhanahu wa taala. Buat semuanya kita mendapatkan barakah di bulan Ramadan. Sebab apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan privilege dari Allah. Bulan istimewa dari Allah untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Mudah-mudahan kita masuk di dalam kelompok ya kaum mukminin itu, orang-orang yang beriman itu. Karena apa? Allah menjamin apabila 1 bulan kita puasa penuh nih, Kang Ipul, ya. Itu ujungnya kalimat dari surat Al-Baqarah itu 183 itu adalah la'alakum tattaqun. Masya Allah, dahsyat itu. Kalau kita masuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa, mesin ke Allah lah. Lamun sieun ke Allah jadi pejabat pasti jujur. Jadi masyarakat juga jujur karena takut sama Allah, gitu loh. Kalau kita berbantah-bantah terhadap hukum, baik agama maupun negara, ya itu berarti tidak takut kepada yang lebih kuasa, namanya Allah. Sebagai ownernya bumi dan langit, gitu. Sekali lagi saya mohon maaf, beberapa kali saya muncul di channelnya Kang Ipul, hatur nuhun Kang Ipul. Mudah-mudahan media ini bisa menjadi ruang ibadah dan ruang amal kita untuk bermanfaat bagi gitu. Saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita di hari ini dibebaskan dari segala tuntutan dosa dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, sahabat semua, persis apa yang disampaikan Bang Miing barusan. Ini sebuah kolaborasi dari 2 channel, Saiful Jaman Channel dan Miing Bagito Channel. Dan saya kira ini mungkin video ke-6 kalau tidak salah. Dan luar biasa Bang Miing. Ini responnya saya agak-agak di luar ekspektasi juga, melebihi maksudnya, melebihi ekspektasi saya. Kan biasanya kalau saya diskusi dengan siapapun itu selalu level view-nya itu ada di rata-rata. Jadi kalau dengan tokoh Gerindra, dengan tokoh LSM atau siapapun tidak pernah di bawah, tapi juga hampir sangat jarang ada di atas. Jadi selalu di rata-rata. Nah dengan Bang Miing yang pertama, yang kedua itu di rata-rata, tapi yang kemudian ketiga, keempat, kelima naik terus Bang. Artinya ini diskusi yang memang diminati oleh para penontonnya Saiful Jaman Channel, dan barangkali memang obrolan-obrolan yang seperti ini bukan obrolan yang level tinggi dengan istilah asing yang aneh-aneh, juga nggak mengerti apa maksudnya, tapi ya dengan bahasa rakyat jelata, tapi kemudian juga ada sudut pandang yang selama ini barangkali tidak kita dapatkan, kemudian itu muncul dari Bang Miing. Jadi saya di hari yang mulia ini juga saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bang Miing, jazakallahu khairan katsira, sudah mau masuk ke channel saya, kita kolaborasi. Alhamdulillah. Saya yang terima kasih. Saya terima kasih dikasih ruang. Iya, sama-sama Bang. Nah, kemudian kita masuk ke topik nih Bang ya. Topik yang mungkin yang sekarang tidak terlalu politik karena ya kita turunkan tensinya sedikit. Ini di hari raya. Kemudian yang menarik nih Bang, kalau saya kan usianya masih di kepala 42-an. Nah, mengalami situasi lebaran itu ya sudah banyak kalau dibandingkan adik-adik kita yang usianya 20-an tahun. Tapi kalau dibandingkan Abang nih kayaknya kan Abang nih sudah lebih dari 50 kali nih mengalami lebaran. Jadi ya kalau saya hitung sadar lebaran itu umur 5 tahun aja ya, bahwa ada lebaran gitu ya. 5 tahun udah sadar dong. Berarti hampir 58 kali lebaran saya. Oh, jadi ini pakarnya lebaran ini. Jadi saya sama Kang Epul itu
terpaut usianya kurang lebih 23 tahun kan? Oh iya. Luar biasa. Iya kan? Betul. 23 tahun. Ya, barangkali Abang bagaimana Bang melihat situasi hari ini, terutama mungkin dengan tahun yang lalu, memang ini agak spesial pandemik, tapi mungkin ada yang bisa Abang ceritakan ya ke sahabat semua, kita semua umat Muslim, bagaimana kita masih tetap mampu bersyukur dengan situasi seperti ini, karena karena apa sih kita harus bersyukur Bang? Itu kurang lebih. Bang, kalau ada yang mau bisa di-sharing, Bang. Ya, terima kasih Kang Epul. Memang kita 2 tahun ini puasa dan lebaran dalam kondisi pandemi yang sieun lah, menakutkan ya. Juga tidak harus terlalu paranoid, yang terlalu ketakutan yang berlebihan, karena kita juga punya Allah, punya Tuhan gitu kan. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan, coba flashback dulu. Yang saya bilang 53 kali lebaran loh. Ya kan? Ya kan, kalau Bang Toyib kan cuma 3 kali lebaran, 3 kali puasa tidak pulangnya kan. Kalau saya kan 58 kali, 53 kali gitu. Betul ya, 53 kali lah. 58 kali, betul, 58 kali saya ngalamin lebaran dari kecil. Nah, saya ingin cerita ada 2 yang mewarnai lebaran itu. Pertama kita bicara puasanya dulu nih. Puasa itu bagi orang yang dewasa akil balik itu merupakan kewajiban. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Pertama akil balik dulu syaratnya. Kalau tidak akil balik belum. Saya puasa dari umur 5 tahun. Itu bentuknya pendidikan. Bukan kewajiban, itu pendidikan. Kewajiban bagi orang tuanya mengajarkan anaknya. Hayo nak, ayo jang, orang puasa dihudangkeun sahur tengah malam dibangunkan oleh orang tua. Bari ngantuk pun dibangunkan, harus gitu loh. Ya kan? Walaupun waktu puasa itu juga teteleman dicai, bari nginum di jero sebab takut ketahuan. Nah, dan itu ngalamin. Hampir rata-rata anak-anak ngalamin kan? Kan gak ada yang lihat. Kita tidak bicara soal iman lalu Allah melihat, tidak. Yang penting bapak tuh nempok gitu. Bapak kita nggak ngelihat. Ahmadidin berenang di sungai kan ada 2 kalau udah mulai dohor itu. Kalau nggak ada pangan, lalangirannya ada pangan atau tengkurap di masjid, di ubin, kaos dibuka, sinatis. Biar perutnya dingin, jadi nggak haus. Itu cara-caranya. Yang kedua, mandi di cai, di walungan. Belum, baru minum, udah selesai itu puasa tuh. Nah, dalam itu di luar soal keimanan, karena di luar akil balik. Itu namanya pendidikan. Lalu kalau kata ibu saya, lamun ujang teu puasa moal dipangdamelkeun baju baru. Baju lebaran. Itu kan takut, nggak, kalau teman-teman pakai baju baru kita nggak takut, akhirnya aja. Nah, itu hidup dalam lingkungan budaya. Dan saya dulu diuntungkan, generasi saya di lembur atau di kampung, puasanya itu kalau habis maghrib pamit ke orang tua sampai subuh. Gitu. Habis maghrib, isya di masjid, tarawih di masjid, habis itu tadarus, baru belajar ngaji, sampai membangunkan sahur. Jadi sahur kita nggak pulang, kita sahur di masjid. Sebab banyak masyarakat yang ngirim makanan. Betapa indahnya dulu. Saya nggak tahu sekarang ya. Mungkin mudah-mudahan di desa masih ada yang seperti itu. Akan tetapi incu pulang punten. Jadi, nah ini ya sayang. Bentar, Pul. Ya. Ini Aki lagi Zoom lagi sama Om Epul. Oh, di sini ya, sok. Bentar diedit aja, Pul ya. Siap, aman. Ya sayang, Aki lagi ngomong dulu nih. Boleh? Aki lagi syuting. Sini cintanya, sini. Oh, mau pulang dulu. Oke. Oke, nak, dah cinta. Sini ya. Peluk Aki. Doa. Dah sayang. Dah cinta. Bye. Putar. Iya. Ya itulah indahnya jadi aki-aki ya kalau didatengin incu. Perasaannya luar biasa. Dan incunya mau digendong, itu bahagia banget. Oke, lanjut ya. Ya, Bang. Ya, mohon maaf pada sobat-sobat Bang Kang Epul, ya saya terganggu oleh cucu saya. Nah,
Di hari Lebaran ini saya hanya ingin flashback tadi sejarah tentang masa lalu, di mana anak-anak kecil dalam konteks budaya ya. Itu di kampung-kampung, karena kita mayoritas Islam, otomatis semuanya tidak ada masalah dengan speaker. Ya. Gitu loh. Dan zaman saya malah belum ada speaker, karena bedug. Dengan bedug. Pakai bedug, dengan tihtir, ya, dung, 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 ya. Itu kan indah sekali. Lalu kita dengan kohkol, ya kan, dengan kentongan, membangunkan sahur. Kita dari mulai habis Isya, tarawih, lalu tadarus, tidur di masjid, lalu keliling sama anak-anak, sambil keredongin kain gitu, tok-tok sahur, sahur. Nah, keliling kampung udah selesai, kita waktunya sahur, kita makan dengan pengurus masjid, di situ makan bareng-bareng di Namban, bareng-bareng, ada satu tempat 5 orang makan gitu loh. Salat subuh, lalu salat subuh baru pulang ke rumah. Tidur atau baru bangun lagi nanti mau menjelang zuhur. Nah, itu keindahan-keindahan. Nah, ada 2 hal menurut saya. Di situ ada perspektif agama, ada perspektif budaya. Budaya dalam konteks pendidikan. Dan budaya itu menjadi kebiasaan masyarakat seperti itu. Dan ternyata tidak terasa loh. Di situ watak dan karakter anak terbentuk loh. Bagaimana punya tanggung jawab sosial bagi orang-orang, ibu-ibu, kalau ada janda tua yang kita ngalamin loh. Kita tahu rumah-rumah yang di mana yang nggak lengkap keluarganya. Misalnya ada nenek-nenek sudah tidak punya suami dan sebagainya. Kita ketok, "Nek, Guga, aduh bangun. Oh iya, belum masak. Di mana suluhnya?" Kan pakai kayu bakar di luar. Kita ngambilin kayu bakar lalu ambil ke dapur nenek itu untuk dinyalakan. Itu kita ngalamin. Bagaimana menolong nenek-nenek itu? Karena nyimpan kayu bakarnya kan nggak di dalam dapur, nggak dalam rumah, di luar dia biasanya. Di pinggir dapur kan. Kita yang ambilin tuh, Pur. Ngalamin. Mau masak air belum ada, kita yang nimbain tuh, anak-anak sambil bangunin sahur, bagi 2, lu ngider deh ke sana deh, ngider, kita nimbain nenek dulu nih. Dan itu kesadaran itu muncul secara alami, secara naluriah begitu saja. Alhamdulillah saya ingin menyampaikan, saya mendapatkan ruang itu gitu loh, dan tidak terjadi pada anak saya karena dia tinggal di kota, ya kan. Nah, makanya mungkin kadang-kadang ada sedikit diskusi dengan anak ini, ya salah ayah lahir duluan. Bisa begitu anak sekarang. Nah, kurang ajar loh. Ya kan? Tapi saya kan punya keuntungan. Mereka hanya kiblatnya adalah digital. Secara budaya menurut saya tidak menguntungkan juga seperti ini. Sebab apa? Teknologi dengan karakter manusia itu jadi berbeda. Teknologi itu kan barang mati. Ciptaan manusia, tapi manusia akan sangat berbahaya. Contoh sederhana gitu, kalau ada senjata api atau pisau, pertanyaan saya secara logika, senjata ini berbahaya tidak? Banyak orang mengatakan berbahaya. Tidak, menurut saya senjata api tidak berbahaya, pisau tidak berbahaya. Nu bahaya itu manusia. Manusia bisa membunuh tanpa senjata loh, tapi senjata tidak akan meledak atau tidak akan meletus tanpa digunakan oleh manusia. Wah, mantap. Ya, betul. Kan kadang-kadang persoalan itu kan teka pikiran. Iya. Nah, logika itu saya dapatkan di lembur justru. Karena apa? Siapa yang merintahkan Miing dan kawan-kawan anak-anak kecil umur 5-6 tahun itu untuk nimba untuk nenek yang janda tua itu yang tidak punya anak, keluarganya tidak lengkap. Tidak ada yang memerintahkan kita. Bahkan nenek cuma ngomong gini, "Iya nak, nenek mau masak nih, tapi kayu bakarnya di luar." Udah nek, kami yang ngambilin. Bisa begitu. Itu empati, itu rasa, itu terbangun dengan alami sebegitu saja gitu. Keindahan dulu tuh ya yang saya temukan. Jadi mungkin kalaupun saya kemarin secara individu kalau sampai sekarang ini dikasih pintu sukses oleh Allah dalam karir melawak, dalam ekonomi, rasanya ada sisa-sisa doa orang nenek itu atau yang lain-lain yang kita lakukan di masa lalu. Masya Allah. Gitu loh. Nah, ini kembali ke zaman sekarang nih, Kang Ipul. Fenomena puasa gitu loh. Nah, yang saya ingin sampaikan, kemarin juga di channel bersama dengan Kang Hersu, dengan Refli, dengan Neno, dengan Rahma Sarita, saya menceritakan, dan yang ingat justru Neno cerita saya. Di kampung saya itu, di Lewi Damar dekat Baduy itu, kalau Lebaran ada budaya. Hiburan orang kampung namanya piknik. Piknik. Iya, suka kali Kang Ipul waktu kecil piknik, bisa ke gunung atau napi ke pantai gitu kan ya. Nah, orang Banten itu pikniknya ke Carita, ke pantai Carita, karena kami jauh dari pantai.
Nah, selama Lebaran mereka yang punya uang itu ngumpulin iuran dikoordinir oleh tokoh pemuda di sana, iuran. Lalu nyewa truk. Jadi orang-orang itu emak-emak, bapak-bapak, anak-anak berdiri di truk itu jika domba, rek dikirim ke Jagal gitu. Karena nggak ada kendaraan yang lebih bagus lagi dari truk. Saya sama Didin, sama adik saya, itu cuma megang dengan baju baru juga hari Lebaran itu, besoknya hari Lebaran kedua di pagar gitu, sambil menangis karena lihat teman-teman ikut piknik, saya enggak karena bapaknya nggak punya uang. Bapaknya cuma menteri polisi kecamatan, ibunya cuma guru SD, tidak mampu dia menyenangkan anaknya untuk bisa pergi piknik seperti orang lain. Lalu dikaleng lah, dipeluk lah sama bapak. Ayo Jang, pakai bahasa Sunda itu. Ayo Jang, nanti tahun payun orang ngiring piknik. Nanti tahun depan nanti kita piknik. Udah, kita nurut. Diajak jalan-jalan sama bapak. Bang. Ya? Oke, agak putus-putus barusan, tapi nggak apa-apa, dilanjut aja Bang. Ya, jadi diajaklah oleh ayah saya. Ayo Jang, mobilnya truk di jalan, mereka piknik senang-senang. Saya nangis sama Didin. Lalu diajak oleh ayah saya. Jalan-jalan juga, tapi ke sungai. Yuk orang mandi. Mandi di sungai. Bertiga, bapak pulang. Kan mungkin hilang rasa inginnya piknik itu kan. Di apa istilahnya dipalingkan lah gitu loh ke situ. Itu Lebaran yang berikutnya begitu cepatnya datang lagi, sampai 3 kali Lebaran loh, kayak Bang Toib. Iya. Tapi kalau kita nggak piknik-piknik, ternyata bapaknya nggak punya uang juga. Akhirnya bapaknya yang menangis kali ini. Dibeluk, dibawa ke depan rumah itu, yang tahun ini juga bapak nggak bisa nyenangin kamu untuk ikut piknik karena bapak sampai hari ini nggak punya uang juga, pegawai negeri. Kalau gajian itu habis, uang gajinya dipotong oleh koperasi karena berhutang dalam selama tanggung bulan itu. Gitu. Ibu saya buruh ngejahit, dia guru tapi bisa menjahit, bisa bikin kue. Saya jualan roti, jualan kue waktu kecil gitu. Ngider. Nah, udah gitu ayah saya bukannya menyenangkan dengan yang lain, tapi dengan nasihat. Itu masih terdengar sekarang nasihatnya. Ini buat anak-anak muda nih. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Sunda memang lebih mantap kalau bahasa Sunda kalau ngerti mah gitu ya. Dia bilang, "Nah, jangankan ke pantai Carita, kamu keliling dunia pun kamu akan sampai kelak setelah dewasa, asal taat sama hukum Allah, taat sama orang tua, taat sama guru." Itu 3 pesan itu. Dan ketika saya tahun 89 menginjakan kaki di Melbourne, transit, mau manggung di Sydney dan Melbourne dan Canberra tahun 89 dengan Kang Ebet Kadarusman, Emilia Contessa, ada Irang Maulana. Bagito sudah Bagito. Saya, Didin sama Unang udah turun duluan dari pintu pesawat, saya masih duduk di jendela memandang gini. Saya hampir kayak pingsan, akhirnya ditolong sama pramugari, dikasih minum teh panas. Saya kayak halusinasi gitu. Ayah saya pada saat tahun 89 itu sudah meninggal, tahun 82. Dan itu tiba-tiba muncul di depan saya. Dalam bayangan saya, mungkin terlalu berimajinasi. Dia hanya tersenyum. Jadi omongan bapak saya ketika saya duduk di pesawat itu transit, itu terngiang, Jang, keliling dunia. Bayangkan, dengan Bagito pertama kali saya manggung di luar negeri, di Australia, tahun 89. Artinya apa? Kalau saya bisa sukses manggung di Australia, dulu di tahun 91 di Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, Washington, 5 kota kita manggung dan 2 kali di sana. Itu saya hanya ingat itu aja, pesan orang tua gitu loh. Kan ini rangkaiannya dengan Lebaran kan ceritanya gitu. Nah, ini saya kira ini menjadi penting, menjadi tonggak sejarah bahwa saya tidak akan malu menceritakan tentang kemiskinan masa lalu dalam konteks ekonomi. Gitu. Memang begitu. Tapi saya berhasil mendobrak fenomena di keluarga from nothing to be something gitu. Nah, ini menjadi penting buat anak-anak gitu. Nah, saya ceritakan sama anak-anak gitu. Pencapaian yang ayah capai adalah berjuang keras, belajar keras, dan satu hal, kontribusi yang paling besar bukan karena kita punya knowledge, tapi karena ridhonya Allah. Ridho Allah adalah ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Karena orang tuanya berdoa untuk kita, maka karena kita taat. Dan alhamdulillah saya tidak pernah berbantah sama orang tua dari dulu. Memang saya anak taat. Ngalah suluh, ngambil kayu bakar, mikul pare, ayo. Ngalah cai, mikul cai dari walungan, dari sungai, ayo. Ngangon kambing, saya laksanakan semua. Sambil sekolah tuh. Ngangon kambing, pegang tambang, diikat, baca buku, di bawah pohon. Itu saya. Gitu. Jadi
Jadi sampai saat ini saya masih. Nah, sekarang kembali ke masa kini berpuasa. Fenomena yang ada di kita bulan Ramadan itu, kata para guru kita, ini bulan barokah, bulan kemuliaan, bulan suci dan seupgrade status bagi Ramadan. Memang betul Allah tempatkan. Kenapa coba Allah membuat Ramadan salah satu bulannya selain Sa'ban atau Muharram? Karena Allah penuh rahmat, kasih sayang sama manusia supaya dia punya ruang untuk pertobatan atas segala dosa di 11 bulan. Membangun karakter orang agar punya empati terhadap orang miskin dengan lapar dan haus. Muncul kesalahan sosial dia. Kesetiakawanan sosial muncul. Karena apa? Walaupun awalnya memang dirangsang. Sama Allah dirangsang, dikasih stimulus. Beda loh. Ngasih sedekah di bulan puasa di bulan Ramadan berlipat ganda. Betul nggak? Sholat saja tidak hanya 27 kali pahalanya di masjid berjamaah dibanding bulan puasa. Hanya 1 bulan dikasih waktu. Dan itu pun hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti juga umat sebelum kamu. Jadi Nabi Adam puasa, Ibrahim puasa, Musa puasa, Isa puasa, semua Lut puasa, Sulaiman puasa, Idris puasa, Daud puasa pada zamannya. Nah, kita diwajibkan juga. Makanya alangkah bodohnya kalau orang-orang yang tidak memanfaatkan 1 bulan yang penuh segala macam. Gitu loh kalau menurut saya. Nah, makanya saya dengar ceramah Jainuddin MZ, betul. Saya tidak ingin mengucapkan selamat lebaran karena lebaran setiap orang boleh ikut, yang tidak puasa pun lebaran. Oke. Tapi Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Banyak hanya orang yang mendobrak dan berjuang untuk kembali suci, itu yang puasa. Ya kan? Namun cek heureuy teh mah hai orang-orang beriman dan tidak hai bagi yang tidak beriman. Begitu menurut. Ya kan? Tidak disapa gitu loh. Ya kan? Nah, ternyata puasa kita waktu kecil mungkin masih orientasinya pada perut, lapar dan haus. Setelah itu pada nafsu syahwat dan nafsu-nafsu yang lainnya, amarah dan sebagainya. Ya kan? Dan menahan diri untuk menawan hawa nafsu itu seperti apa yang dalam kisahkan Rasulullah setelah perang Badar itu kepada para sahabatnya, kita sudah selesai dengan perang yang besar ini. Kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Itu melawan diri sendiri. Ya kan? Artinya apa? Apa artinya? Bahwasannya di bulan Ramadan masih kene we aya nu nyinyir dengan sosmednya gitu kan. Saya enggak kepikiran gitu, ya. Dan itu pun mungkin agamanya sama dengan kita, saudara-saudara kita juga gitu loh. Ini bukan soleh, bukan. Tapi tidak ada pilihan kita, kecuali kalau kita memang tahu bahwa kita bakal pulang, bakal bertemu dengan Sang Halik pencipta, nggak ada pilihan, ketua akan diminta pertanggungjawabannya. Jelas loh. Wailul likulli humajati lumajah. Ya kan? Celakalah bagi orang-orang yang mengumpat dan mencaci maki. Itu Al-Qur'an, bro. Bayangkan, celaka loh. Ya? Jadi saya pikir ini jadi penting bagi kita. Jadi bukan persoalan hanya bulan Ramadan. Ini justru Allah memberikan ruang kepada kita, terutama yang beriman, ya, untuk memberikan ruang pertobatan. Bertobatlah engkau di bulan ini. Ya kan? Berbuat baiklah kebajikan dan menolong orang lain di bulan ini. Awalnya dirangsang dulu biar terbiasa. Nanti kamu dapat pahala. Nanti kamu dibebaskan. Ya kan? Kulit dan rambutnya diharamkan disentuh api neraka. Dahsyat nggak? Dirangsang loh. Karena Allah Maha tahu tentang perilaku manusia. Lamun teu diberi hadiah tidak mau, termasuk pemilu. Lamun teu disuap tuh nyolok. Ya kan, Kang Ibul? Iya. Gitu. Jadi sebaiknya ini para buzzer, para orang-orang yang main yang selancar di sosial media, di Facebook, di Twitter, di apa, bulan Ramadan ini, Masya Allah, hari ini adalah hari yang terakhir pertobatan loh. Ya kan? Jadi mohon ampun pada Allah. Lalu setelah itu perbaiki. Udah Lebaran ini, ini lo kadrun nih, ini apa? Udah segala macam mencaci maki. Kembali lagi ke biasa. Nah ini saya kira berarti kan puasanya tidak berhasil gitu. Harusnya gimana? Harusnya gimana nih setelah 1 bulan kita berpuasa, melatih mental kita, melatih empati kita, dan berbagai latihan kemampuan lainnya.
11 bulan ke depan itu upaya untuk apa namanya ya, kalau ini latihan, pas sebulan yang latihan, kemudian yang 11 bulan ini benerannya, atau ini seperti sebuah grafik menanjak aja gitu, artinya tidak berhenti, puncaknya itu bukan di Ramadan, tapi setelah Ramadan itu harus lebih baik dari Ramadan, bulan berikutnya harus lebih baik dari bulan sebelumnya gitu. Gimana Bang dalam pandangan Abang? Ada dua perspektif kalau saya sih gitu. Pertama, perspektif agama pasti dengan iman. Perspektif budaya dengan kesadaran gitu loh. Kesadaran itu bentuk kecerdasan loh. Ya. Betul nggak? Bentuk kecerdasan. Kalau keimanan itu kan akidah. Selesai ya. Akidah. Kan sebelum masuk Islam kan kita bersahadat, bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila kita hanya percaya dan menyembah kepada satu Tuhan namanya Allah, tidak ada yang lain, ya berarti konsekuensi taati hukumnya. Dan kita percaya bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusannya, gitu kan ya? Nah, untuk itu mempercayai hukum-hukum Allah itu diantara implementasi melaksanakan ini. Kenapa sih mesti bayar zakat? Kan Allah mendidik tingkat solidaritas kita yang tinggi. Kalau coba hitung, kalau semua orang bayar zakat 2,5% semuanya, dan yang menerima itu adalah para mustahiknya, 8 asnaf itu, kayaknya nggak ada yang miskin. Mungkin juga nggak perlu bayar pajak. Gitu loh. Kalau zakatnya benar. Gitu. Ya kan? Nah ini saya kira ini menjadi penting. Itu bentuk-bentuk pertama keimanan, kedua penyadaran. Gitu loh. Medianya apa? Pendidikan. Medianya prosesnya pendidikan. Kan sebelum 10 tahun, umurnya kan 6 tahun dulu. Iya. Kalau suruh 10 tahun udah susah, kenapa waktu 6 tahun nggak dididik dong? Jadi rangkaiannya banyak tuh. Akhirnya balik ke rumah kan. Pendidikan sebelum mereka, kan kayak saya diajarkan. Ada satu kejadian pul, bagaimana cara ayah saya mendidik. Memang tidak patut dicontoh kalau sekarang. Satu ketika saya diajak oleh kakak saya yang SMA jalan-jalan mengabuburit sana ke kebun karet, tapi jam 11 siang. Tadi sana nggak ada tempat rekreasi kecuali kebun karet. Di kampung. Dan di lalahnya saya juga nggak ngerti saat itu di kebun karet dan di lembur pula ada tukang cincau. Saya juga nggak ngerti tukang cincau mungkin jualan buat orang makan maghrib ya. Tapi karena kita udah nyender di tangkal karet, di pohon karet, kakak saya kasihan. Kalau gitu kamu minum aja nanti bisa kita bilangnya puasa, kata kakak saya. Almarhum. Saya sama Didin dibeliin lah cincau hijau ya, cincau. Yang pakai sirup yang merah teh kan. Itu tanpa batu es, nggak ada batu es di lembur, nggak ada. Itu bukan main enak banget. Saya kira kakak saya bener, jujur, nggak bilang sama ibu saya. Bilang. Anak-anak kemarin ngabuburit cina di pangmeserkeun ieu ku ujang mak pas dibeliin cincau. Jadi itu puasa baru dak dua. Henteu. Ibu saya cerita sama bapak saya. Maghrib buka nggak ada masalah, tenang aja, aman. Aman, bro. Lanjut. Gitu. Kata kakak saya, ayo minum cincau dulu biar puasanya kuat. Gitu. Ya kan, kakak sontol gitu lanjut orang ajarin nggak bener. Karena kasihan lihat anak kecil ini umur mungkin 7 tahun, Didin 5 tahun ya, gitu loh. Udah begitu sahur aman, nggak ada masalah dari bapak. Mau subuh, bapak saya masuk kamar. Kan ibu dulu kalau lagi ngejahit pakai stagen, tau nggak stagen? Bubur. Stagen ibu. Dilempar ke saya, Bang. Apa nih ya? Talian Didin. Kan rumahnya panggung, ada tiang gitu. Di talian juga penjahat persis. Di talian leuna. Udah, untuk apa? Talian. Udah, talian. Didin mulai nangis tuh. Diawasi sama bapak. Bapak tuh punya rotan kecil untuk ngajar ngaji. Jadi kita dicepret kalau ngajar ngaji salah tuh. Lalu setelah itu saya diikat, dipukul 3 kali. Ceret. Udah. Apa pertanyaan bapak saya? Kamu tahu kenapa bapak ikat, bapak pukul? Nggak bisa nggak jujur. Anak pada saat itu.
Tahu kesalahannya? Tahu. Siap puasa hari ini? Siap. Kita tahu bahwa kita tidak puasa dan nembus. Dan saya marah sama kakak saya. itu cara bapak saya itu. Gitu loh. Saat ini mungkin tidak patut ya. Dan ayah saya tidak salah. Mungkin dia tidak punya metodologi mendidik anak dengan cara yang lain. Cuma itu yang dia miliki. Dan kita terima. Dan alhamdulillah dari situ sampai tua ini puasa. Ya. Berhasil juga gitu. Hasil ya. Hanya bentuk. Saya yakin dia bukan kejam, bukan sadis, bukan. Hanya dia kasih sayang itu. Cuma dia punya caranya cuma itu. Gitu. Dan saya bersyukur loh. Iya. Kalau tidak punya ayah seperti itu, tidak punya ayah seperti itu, mungkin karakter saya nggak seperti ini. Boro-boro mungkin bisa ngaji. Kalau punya bapak seperti itu, saya belajar ngaji dari orang tua. Nah makanya saya bilang tadi, kalau pertanyaan Kang Epul setelah puasa ini bagi orang-orang kesannya bagaimana gitu. Ya cuma dua perspektifnya, agama, kedua budaya, kesadaran. Nah kedua hal tersebut dari mana didapatkan bagi anak-anak ini? Dari pendidikan, dengan kata besar pendidikan, yaitu formal dan non formal. Yang saya sampaikan bahwa the first university is at home. Ya. Ya kan? The first professor is your parent. Atau mother lah yang paling dekat. Ya. Udah. Baru sisanya akademik, lembaga, sekolah. Lihat kurikulumnya seperti apa. Kalau guru-gurunya sekarang main TikTok aja, bagaimana bagi anak-anak murid mau pinter? Kan banyak ibu-ibu guru tuh pakai lencana korpri atau apa gitu, main TikTok. Bukan nggak boleh, boleh aja kali Bu, nggak usah marah. Maksud saya bedanya guru dulu dengan guru sekarang itu. Gitu. Nah, menurut saya sih ngarahin orang-orang kayak gitu. Sebab apa yang terjadi ketika itu gagal, dua-duanya dibangun? Terjadi bulan puasa, lain tadarus, kalah balap motor liar. Nah, ketika balap motor liar itu mah bapaknya kamarana wae. Kemana aja tuh orang tuanya? Anak-anak dibiarkan main petasan, lalu berantem antara kampung dengan kampung. Kan punya orang tua. Kan harusnya sahur dia di rumah. Terus apa manfaat sahur on the road? Di mana letak siarnya yang baik? Yang ada ngebut. Pak polisi kasihan tugasnya, gudak-gudak motor. Dan dia juga harus sahur. Ya. Ya kan? Belum kerumunan di saat COVID. Nah, fenomena-fenomena ini menurut saya, itu tidak berdiri sendiri. Dia punya rangkaian ke belakang. Nah, kebetulan orang tua zaman saya, orang tua saya, dengan orang tua anak-anak sekarang berbeda. Nah, tergantung dari metodologi mendidik orang tuanya dari awal. Saya terapkan ke anak-anak walaupun modelnya beda. Saya tepat. Kalau perlu saya gedor sendiri kamarnya anak saya. Sholat, bangun. Kalau perlu, kalau dia belum bangun. Tapi tidak dipukul seperti waktu saya dipukul ayah saya. Saya mau belajar ngaji, baheula Pul. Itu mau orang tua baca dulu surat itu 3 kali 4 kali. Lalu setelah itu kita jalan. Dan lamun teu mancat, kalau nggak tajwid dan sama mahraj yang nggak benar, itu cuma rotan, pret. Itu artinya salah. Sampai benar itu. Itu mungkin metode itu tidak tepat lagi sekarang. Tapi saya mungkin dia tahu karakter saya harus kayak gitu. Dan alhamdulillah bisa baca Quran gitu loh. Nah sekarang dengan fenomena yang sekarang menurut saya tarik ke belakang. Bagaimana orang tuanya ngedidik di rumah. Bagaimana orang tuanya peduli di rumah kepada anak-anaknya. Bagaimana komunikasi dengan anak-anaknya sehingga anak-anaknya tugasnya cuma minta kuota dan pulsa saja. Ya kan? Lalu minta motor, minta variasi motor, knalpotnya digedein, lalu dia balap. Di mana fungsi orang tua? Di mana orang tuanya hadir? Kan orang tua hadir itu tidak cukup isi dompetnya dikuras oleh anak-anaknya. Ada faktor-faktor batiniah yang mesti dimasukin ke anak-anak itu. Sehingga anak, buat apa ya kita? Kalau kita celaka gimana? Nemu lebaran naik motor, ngebut. Atau kita mengganggu orang lain. Kan akan manfaat kalau kita duduk di masjid lalu tadarus baca Quran. Bagi umat Islam. Gitu ya mestinya. Nah fenomena ini yang kita soroti sekarang. Ya. Nah, itu kan ya saya juga sedang mencoba menghayati Bang ya. Ini kira-kira orang tuanya berpikir apa ya gitu ketika anaknya minta motor yang keren, yang kenceng, tapi malah dipakai kebut-kebutan. Apa
apa barangkali orang tuanya lebih memilih sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya kah gitu, dengan persoalan-persoalan yang membelit dia gitu, sehingga anak wah udahlah apapun keinginannya kasih aja udah gitu, biar selesai. Itu memang tipikal orang-orang sekarang yang tidak mau capek ngedidik anak, diturutkan we. Kita bukan saya nggak jahil, waktu kecil jahil pul. Jadi mau naik baturan, kalau teman-teman tidur ngorok gitu, kayaknya kita bungkus, kita gotong, asupkan ke jero bedug. Dan celaka dia tuh nggak bangun. Sampai dipukul-pukul bedugnya. Semua baru dug 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 dug. Begitu dia bangun kan mentok ke bedug. Aduh, baru keluar dari sini. Kita bilangnya, waduh mungkin dipindahin sama kodam. Kan di masjid dulu suka ada image cerita-cerita, kalau di masjid itu suka ada jin, ada kodam gitu kan. Kalau nggak kita pinggir, kan kalau wudhu di rumah belum pakai keran, masih pakai bak kobak gitu, bak yang luas itu, kita taruh di pinggir bak, dingin. Lu tuh dingin, dia baru bangun. Nah itu bang, jahil saya dulu mana-mana. Gitu. Ya artinya, nah kenakalan biasa aja, nggak ada masalah, bahkan dalam kesempatan itu bagus-bagus juga untuk memeriahkan suasana, tapi dalam batas-batas kewajaran gitu bang. Ya, yang nggak mencelakakan. Misalnya gini, ayah nusara ini ada yang tidur nih, celana dibuka sama kita. Kan celana anak zaman dulu mah belum pakai seleting sama kancing, belum kasih kolor, diporosotkan aja. Pan subuh budak itu masih hujan ya hudang badannya. Kita itu lucu banget. Cuman saya belum ada handphone. Itu lu kejadian tuh kita kayak. Usia berapa itu? Kurang lebih. Usia 5 tahun 7 tahun lah itu. 5 tahun, jahil sekali. Merebot nih, merebot tukang azan, tukang ngurus masjid. Itu Pak Nakol bedugnya disebutkan ke orang. Waktunya subuh, waktunya azan itu bedug nggak ada. Gitu. Itu kenakalan itu ada sih seperti itu. Karena mungkin kita juga nggak punya boro-boro sepeda motor, sepeda aja nggak punya. Oke. Nah ini kan kalau kita lihat fenomena tadi, fenomena balap motor anak remaja. Kira-kira kalau di usia abang remaja dulu, kan abang tadi bilang kalau saya sih nggak motor-motoran, motor nggak punya gitu kan. Nah, yang dilakukan apa tuh bang? Sehingga bisa membedakan nih orang-orang yang menyalahgunakan kekayaan orang tuanya, karena motornya pasti punya orang tuanya, dia nggak mungkin bisa beli sendiri. Dengan orang-orang yang di kubu yang seberangnya gitu. Saya kira pertama di zaman saya mungkin sulit dibandingkan karena peredaran populasi sepeda motor juga kan tidak seperti sekarang. Kalaupun ada yang memilikinya satu kampung kita tahu anak siapa dia punya motor. Itu jelas kelihatan sekali gitu. Nah, dulu zaman saya SMP lah, remaja kan, itu ngadu bedug bulan puasa teh. Ngadu bedug setelah tarawih kita pakai bedug kecil antara kampung dung 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 dung. Ya jadi lomba variasi pukulan. Positif. Positif dulu. Udah capek pulang. Nggak sampai berantem kita mah. Sampai depan-depanan gitu, aduh. Jadi gantian, kita pukul. Diam, ayo maneh gitu. Giliran dari sana lagunya kayak apa gitu loh. Setelah itu kita pulang capek. Pulang sampai sahur. Gitu. Saya nggak ngalamin. Kebetulan saya remaja di Jakarta. SMA udah di Jakarta kan. Usia 16 tuh dia udah di Jakarta. Dan saya memang aktif di Karang Taruna dan saya sebagai remaja masjid. Zaman saya SMA itu saya muadzin di masjid. Teh. Gitu. Jadi saya agak susah ngebandingkan dengan orang-orang walaupun di Jakarta dengan yang di luar komunitas saya. Saya memang aktif di Karang Taruna, saya aktif di remaja masjid. Jadi saya tidak bisa membandingkan dengan anak-anak menteng yang nongkrong ngebut pakai mobil. Saya nggak bisa cerita. Saya nggak tahu gitu loh. Gitu. Saya di Jakarta di pusat kota juga gitu, di daerah Tomang, Tanah Abang 2 gitu. Ya. Beda gaul ya. Beda gaul. Nah, mungkin kenapa saya memilih itu? Karena ini tidak ada lain. Saya tidak ada orang tua loh, dengan kakak lo tinggal. Ini karena bekal waktu SD sampai SMP dengan orang tua, itu terbawa karakter itu sampai ke dewasa. Jadi menjadi penting golden age sampai SMP paling tidak. Kalaupun tidak SMA, itu orang tua betul-betul memantau menurut saya.
Jadi Gitu. SMA, Bang itu sudah terpisah dari orang tua ya, Sudah lulus SMP, lulus SMP. lulus SMP itu apa? Terpisah. Migrasi ke Uh-uh. Jakarta ya. Uh-uh. Dan kakak saya sangat sibuk sekali. Dalam konteks pendidikan, sudah tidak memberikan kontribusi kecuali membiayai sekolah. Dan saya mendidik diri sendiri. Karena apa? Karena sudah diingatkan sama orang tua saya. Itu yang indah perpisahan saya dengan ayah dan ibu di stasiun kereta api Rangkas Bitung itu dulu. Saya masih ingat loh omongan kepala stasiun itu. Perhatian. Jalur 1 akan masuk kereta api dari Merak menuju Tanah Abang. Gitu. Nah, ketika speaker itu ngomong, bapak saya nepuk pundak, itu yang saya ceritakan waktu itu. Silakan Jang, berangkat ke Jakarta, nimba ilmu, habiskan 10 universitas untuk jadi ilmuwan, katanya. Habiskan 10 pesantren untuk jadi kiai. Habiskan 10 padepokan untuk jadi pendekar. Tapi kalau Ujang, kalau kamu hidup di masyarakat kelak, tidak mampu membedakan yang mana hak, mana yang batil, maka gagal seumur hidup kamu. Itu bapak saya. Itu kelas 3 SMP, dan itu ingat sampai sekarang. Dan pesan itu menurut saya, itu bagaimana orang tua saya, metode itulah yang dia punya untuk membentuk karakter anaknya. Gitu loh. Jadi makanya saya kalau lihat ada anak yang aneh-aneh, kan terdidik secara konservatif ya, gitu ya. Gitu. Jadi otomatis walaupun tidak diterapkan penuh pada anak saya, tapi fleksibel lah. Saya ceritakan gitu, gini. Ya kan ayah kan dulu, sekarang ada ya naralawalang teh. Anak tuh ada aja bantahnya tuh, kesel pisan. Dulu kamu waktu kecil lucu, sekarang nyebelin, tahu nggak? Jadi, tapi ya kita bimbing lah. Paling tidak saya menyelamatkan anak laki-laki 3 tidak narkoba misalnya. Kalau perempuan kan agak ya, lebih mudah lagi. Laki-laki kan bergaulnya beda. Asal tidak, saya bilang kalau kamu, ayah lebih memilih rapot kamu merah daripada kamu pintar tapi narkoba, nggak mau saya gitu. Sebab punya rumah berapa bapakmu, punya mobil berapa bapakmu, kalau kamu narkoba nggak bakalan cukup untuk membiayai kamu. Dan saya ancam semuanya, kalau kamu sakit apapun, jual rumah pun nggak apa-apa untuk pengobatan, tapi kalau narkoba saya biarkan kamu mati tanpa pengobatan. Siun mana, udah alhamdulillah selamat. Gitu. Dan itu yang kita takutkan kan? Ya. Udah selesai lah, jangan bicara masa depan lah kalau udah kena narkoba kayak gitu. Ya. Gitu. Nah, balik lagi ke fenomena sekarang di bulan Ramadan ini. Kemarin ini kita berpuasa, sekarang kan di Lebaran nih. Ya. Ayo mangga dituang eta nana oporna. Saya tadinya mau ngirim Kang Epul karena sekarang digital. Bagaimana kalau saya email saja ketupat dengan opor ayamnya? Dikirim via email. Soalnya Gojek juga libur kalau Lebaran gimana? Gitu. Saya kayak biasa kan, saya pengen berkirim makanan gitu bulan Ramadan, walaupun ini kalau di lembur ibu-ibu ke tetangga ngirim ketupat dengan opor ayam atau napi dengan daging gitu, kayak dibalikin saya wakin beda hari anak itu, cuma yang masak beda. Kalau sekarang instruksi dari presiden sudah bisa beda-beda gitu Bang ya, dari dengan online ya kan, itu presiden bagus itu karena presiden sadar betul terhadap teknologi digital. Jadi nggak usah pergilah ke kampung mana-mana, bisa termasuk mau pesan babi panggang pun, bipang pun bisa lewat online. Bisa, tinggal kirim. atas nembe boboran ya atas. Oke Bang, jadi coba saya simpulkan nih dari apa yang fenomena yang muncul tentang kenakalan remaja kita hari ini yang justru tidak memanfaatkan momen Ramadan ini sebaik mungkin, ujungnya kembali pada karena orang tuanya. Begitu nggak Bang? Ya, betul. Kontribusi orang tua sangat besar. Sebab kata Rasulullah kan, anak itu kan ibarat kertas putih. Ya. Boleh ditulis tinta hitam atau merah tergantung orang tuanya kan. Gitu. Jadi tergantung kita ngarahinnya. Nah kalau kita ngarahin dari kecil bener, kalaupun dia punya pejabat, tenang. Dia istiqomah. Kalau tidak boleh mudik, jangan bikin surat rekomendasi untuk penugasan ke daerah, pegawai BUMN misalnya. Jangan. Nggak bakal dilakukan. Ya. Kalau dia dicerdaskan dari kecil, akan bisa membedakan pulang kampung, mudik sama nyekar, pasti beda. Gitu. Sama. Ya. Gitu. Oke Bang. Jadi penting.
ini menjadi perhatian kita semua, baik orang tua muda, orang tua yang sudah lama, untuk lebih memperhatikan anak-anak ya, bukan sekedar di satu sisi kan kita sering juga mendorong pihak pemerintah, penguasa atau menekan agar mereka melakukan hal-hal yang semestinya mereka lakukan. Tapi barangkali kita di titik yang sama kita pun harus mengingat bahwa jangan sampai kita seperti orang filosofi menunjuk, satu ke arah orang lain, tiga jari ternyata ke arah diri sendiri. Jangan-jangan kita belum benar-benar mendidik anak-anak kita dengan semestinya. Jadi saya kira sahabat semua sepakat, mari di momen Idul Fitri yang mulia ini kita kembalikan segala sesuatunya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah benar melakukan berbagai hal dalam aktivitas di kehidupan ini? Kalau tidak, mari itu diperbaiki ke depan. Tapi sebenarnya ada satu fenomena lagi, Bang, yang ingin saya diskusikan dengan Abang. Ini kok kalau menjelang Lebaran, kok seperti banyak tunawisma dadakan ini, Bang. Kenapa Iya, ya? betul. Jadi tunawisma dadakan itu menjadi fenomena sosial juga. Ya, fenomena sosial. Kenapa? Mereka juga tahu. Dan saya yakin betul ini terkoordinir betul. Sebab gerobaknya bisa seragam kadang-kadang. Motifnya juga seragam. Ya. Tapi ada juga yang ibu maksudnya pakaiannya masih bagus, tapi dia dorong-dorong itu. Saya yakin kalau dia kaya atau sejahtera tidak mungkin mau melakukan itu atau terdidik. Pasti ini juga dari kalangan, ya mohon maaf ya, yang termarginalkan juga oleh negara ini, gitu loh. Mereka tidak beruntung secara nasib. Akan tetapi secara budaya juga secara mental nggak baik, gitu. Harusnya yang mengambil langkah ini adalah pemerintah. Seperti amanat Undang-Undang Dasar 45. Fakir, miskin, dan orang terlantar itu dipelihara oleh negara. Mungkin diksinya pelihara, bahasa founding father kita dulu, pelihara itu diurus ya. Kalau pelihara di sini malah dikembangkan. Jadi berkembang. Dipelihara itu dikembangkan. So kalau Ipul miara ayam 5, jadi 15, itu namanya dipelihara. Kalau diurus doang kan laki-laki sama perempuan dipisah gitu. Jadi anakan kan itu. Nah, kalau ini jadi kalau dipelihara itu berkembang biak pada akhirnya. Nah, harusnya negara kan. Amanat undang-undang, amanat Pancasila juga sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kok masih ada yang menjelang Ramadan ataupun tidak Ramadan, terutama saya tinggal di Kota Bekasi, itu pemandangan hari-hari. Harusnya kan di situ pemerintah kota hadir. Negara hadir atas nama Pancasila, atas nama Undang-Undang Dasar 45. Gitu loh. Fenomena ini jangan dijadikan fenomena menjadi budaya. Sebab apa? Setiap lebaran, setiap puasa, tidak ada peningkatan bagi mereka, tetap menjadi peminta-minta, tetap menjadi manusia gerobak. Dikerahkan dong CSR yang sudah ngambil proyek-proyek di pemerintahan untuk membiayai mereka hidup. Atau menyumbang atau membantu. Memberikan apa? Memberikan kailnya. Supaya tidak. Mereka juga menikmati akhirnya. Menikmati apa? Menikmati karena dikasih orang. Dengan mudah, cuma duduk doang, pakai karung, pakai baju lusuh, orang ngasih. Karena berperang batin kita. Kalau kita menghardik orang miskin atau apa, kan kita juga berdosa kan? Gitu loh. Itu merek salah, merek tengah didik kan gitu, dalam pikiran kita kan selalu begitu. Iya. Karena jadi rutin, jadi profesi gitu loh. Kadang-kadang masih seger. Fenomena ini juga laki-laki yang berpakaian perempuan hanya modal kecek-kecek atau apa, kan tidak menghibur. Kalau tujuan menghibur, kan dia hanya ingin kerja dengan pintas, dengan mudah meminta. Nah, fenomena ini sesungguhnya kita positif. Mereka juga tidak ingin seperti itu. Tapi negara ini kan punya bapak. Ya kan? Bapak menjadi pemegang amanat rakyat dan amanat Tuhan itu juga kan ada panduannya, namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul nggak? Ya. Jangan cuma sekedar berteriak, saya Pancasila. Cing, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktekna, bro, praktekna. Gitu loh, kan begitu ya fenomena ini. Dan fenomena ini. Nah, ini kan Lebaran dan puasa ini bukan pertama kali lah. Seperti halnya juga bencana. Artinya mitigasi terhadap kemiskinan ini yang tidak beranjak maju menurut saya. Tidak beranjak sejahtera ke kota. Saya kota di mana saya tinggal aja loh. Saya tinggal di kawasan Galaksi.
Itu sepanjang jalan dari ujung ke ujung. Itu parkir gerobak-gerobak itu. Setiap saat. Terutama Ramadan. Kita mau bertanya, bapak-bapak pemerintah yang punya duduk di sana. Baik itu DPRD maupun wali kota, pemerintahan provinsi. Kapan bapak-bapak hadir di antara mereka? Ya kan? Iya. Walaupun sangat kuat sebetulnya. Ya kan? Bahwa memberikan makan orang-orang seperti itu lebih utama dan pahalanya lebih tinggi daripada hanya sekedar hatam Quran dan sholat malam. Itu ganjarannya lebih besar loh. Tapi kalau pengen, makanya karena orang-orang miskin dan terlantar itu tahu itu, maka mereka. Tetapi ketika menjadi kebiasaan, menjadi budaya, ini juga masalah. Kasihan sama mereka kan tidak beranjak maju. Harusnya tiap ganti puasa harusnya sudah tidak berkurang dong orang miskin mestinya. Sebab apa? Kita dikasih ruang untuk bersedekah. Tapi yang ada tuman. Antar aja lebaran minta lagi. Nah ini kan dilematis sebetulnya. Persoalan ini menjadi dilematis. Yang bisa menyelesaikan dilematis ini, yang bisa menyelesaikan persoalan problem ini, yang punya kekuasaan namanya negara, namanya pemerintah. Karena dia punya anggaran. Dan anggaran itu diperintahkan oleh Pancasila dan oleh Undang-Undang Dasar 45. Lengkap kan ya sebetulnya? Ya. Gitu. Oke, jadi ini luar biasa nih. Kalau sebelumnya kan memang juga ada perspektif bahwa ini mental dari manusia-manusia gerobak ini yang harus dibenerin gitu. Tapi dengan penyampaian Abang barusan, kayaknya kita memang jauh lebih tepat untuk lebih mendorong penguasa negara untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kalau kita hanya sekedar menekan-nekan orang-orang manusia gerobak itu, mereka juga sama-sama tidak berdayanya dengan kita sesama rakyat jelata. Persis. Negara lah yang bertanggung jawab, bahkan termasuk pada pembentukan mindset orang-orang manusia gerobak tadi untuk keluar dari situasi yang seperti itu, gitu ya Bang ya. Saya yakin mereka juga ya, saudara-saudara kita ini yang manusia gerobak atau orang ya sebut saja misalnya orang-orang yang termarginalkan ini bukan kepengen juga gitu. Tapi karena udah kebiasaan jadi keenakan dia juga. Atas nama sodako, atas nama katanya bahwa berpahala memberikan orang miskin, tapi kalau kemiskinan itu diproduksi oleh mereka atas nama kebiasaan, itu juga perlu didiskusikan menurut saya gitu loh. Dalam konteks hukumnya gitu ya. Jadi nggak nyampe juga itu ya ininya apa? Iya. Mungkin juga ada dua kutub, ada ulama juga yang menyampaikan pada orang-orang itu agar kamu juga harus kan Allah tidak akan merubah nasib kaum seseorang kaum sebelum dia merubahnya sendiri. Ada ikhtiar gitu loh. Jadi dia narik gerobak juga ikhtiar, tapi ikhtiar memperbaiki diri setelah itu gitu loh. Nah kalau mereka tidak mampu berikhtiar merubah karena dia tidak terdidik, tidak sekolah segala macam, negara punya kewajiban. Negara. Ya. Ujung-ujungnya nggak bisa, harus pemerintah gitu loh. Ya kan? Mungkin Pak Wali Kota Bekasi kalau pulang ke arah, kan rumahnya juga daerah sini juga dekat saya gitu. Mungkin ngelihat bisa. Makanya saya sih sarankan ya kepada pemerintah agar para pejabat daerah tuh, kepala daerah, kalau bisa mobilnya nggak usah pakai nguing-nguing terus kencang-kencang. Supaya kalau bisa mobilnya juga mobil dinasnya yang biasa saja. Sebab kalau jalan jelek berasa subrekernya. Kalau mobil mewah kan nggak berasa. Ya kan? Ya kan? Jangan berasa halus aja gitu. Abang jadi nggak tahu tuh kalau naik mobil mewah kena gijlegan itu nggak kerasa, belum tahu saya. Nggak kerasa, apalagi yang pakai apa namanya hidrolik gitu. Subrekernya pakai udara gitu, pakai balon gitu ya. Mobil-mobil itu nggak terasa jalan sejelek apapun. Nah jangan beli yang begitu mobil dinasnya supaya kalau ada jalan rusak dia terasa oh jelek perbaiki. Lalu kaca jangan pakai kaca hitam, kaca bening, jangan terlalu hitam maksudnya. Supaya kalau ada kemiskinan di pinggir jalan dia tahu. Jangan terlalu kenceng-kenceng. Wah kalau nggak kenceng-kenceng nanti nggak keburu rapat. Jadi berangkat dari awal. Supaya lebih banyak lagi melihat fenomena yang ada di masyarakat. Baru terinspirasi. Gitu loh. Seperti Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Siddiq misalnya. Ketika ada orang dengar diskusi tentang kemiskinan, dia sudah bawa beras loh di situ. Bawa gandum loh di situ. Atau Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz misalnya. Itu para umaro itu, ulama yang umaro itu tidak hanya selesai di meja diskusi,
bagaimana merumuskan kebijakan. Bahkan dia berani berbagi harta pribadinya. Gitu. Untuk menyelesaikan tadi yang manusia gerobak diantaranya dan sebagainya. Ya, Kita positif aja. Mudah-mudahan terdengar bukan saja oleh Wali Kota Bekasi, tapi juga oleh Wali Kota Bandung, Mang Odet Daniel, juga oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, oleh Pak Anies Baswedan. Ya, kita mention orang-orang yang masih punya potensi untuk melanjutkan kepemimpinan di 2024. Agar mereka bisa jauh lebih baik dibandingkan pemimpin yang hari ini. Kan begitu, Bang ya? Dan momentumnya Ramadan untuk membangun empati, membangun sensitivitas. Kita sudah disediakan sama Allah untuk merubah hati kita itu di bulan Ramadan ini tempatnya. Ini saat bulan kontemplasi loh, bro. Ya. Ya kan? Oke. Bukan hanya lafaznya berzikir la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah atau zikir-zikir yang lainnya yang terlafaz dalam mulut kita. Kan kata Allah juga bahwa derajat atau pahalanya ngasih makan orang-orang itu lebih tinggi daripada sholat malam dan khatam Quran. Bayangkan. Kenapa? Ya. Di tengah orang miskin itulah Allah hadir. Tapi juga orang miskinnya jangan keenakan terus. Harus berubah. Gantian gitu. Gitu ya. Enggak berubah dirinya. Bukan gantian. Dia harus berubah. Harus berubah. Iya. Gitu loh. Ya kan. Baik. Betapa dari keadaan ini gitu loh. Iya. Masya Allah nih. Kita dapat sharing pengalaman, dapat tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Haji. Bukan, saya nggak bisa ngaji, saya bukan ustadz, bukan. Nanti dia menyesatkan umat lah, jangan. Jangan. Saya hanya lagi-lagi bahwa itu yang saya dapatkan dari rumah dulu, dari orang tua dulu. Jadi saya sampaikan, terutama untuk nasihat untuk diri saya gitu. Untuk orang-orang gitu aja. Kan bahwa bicara kebenaran tidak harus berlabel ustadz kan. Oke. Tidak harus berlabel ulama, tidak harus berlabel ada statusnya kiai ataupun ahli agama. Setiap orang Islam yang beriman punya kewajiban meningkatkan pengetahuannya tentang agama, sebab itu adalah tuntunannya kan gitu. Dan dakwah Bang, diberikan kewajiban dakwah. Iya. Baik. Karena bagaimanapun dia. Iya Bang. Seiring dengan azan asar. Asar ya, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri. Semoga perjuangan kita sebulan ini tidak menjadi sia-sia. Allah menerima puasa kita, salat malam kita, sedekah kita, zakat kita, dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Karena kita butuh itu. Ya, mangga. Berjumpa di topik yang berikutnya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.